sekarang kita akan belajar tentang psikosis. Nah, psikosis ini akan banyak sekali teman-teman yang akan teman-teman temui gitu ya. Dari skizofrenia, gangguan paham, psikotik akut, skizoafektif 3A nih gitu kan. Bahkan nanti skizofrenia tanpa penyulit akan jadi kompetensi 4 untuk dokter umum yang tanpa penyulit ya skizofrenianya. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin nanti akan kerja di RSJ gitu ya. Ini harus teman-teman kuasai ya. Nah, skizofrenia ini ada dari skizo, split ya, skitso gitu ya. Ada frenia, jiwanya terpecah gitu kan. Ini kalau sekarang sih faktor neurologisnya itu kuat banget, faktor neurobiologi kita bilang genetik, biokimianya itu yang kuat sekali gitu kan. Nah, kalau eksternalnya juga sangat kuat ya. Jadi dia teori psikodinamiknya itu juga kuat gitu ya. Jadi tapi sekarang pendekatan lebih banyak memang ke neuroscience-nya ya schizophrenia ini gitu. Meskipun biopsikososial tetap harus dikerjakan dengan psikoterapi dan kawan-kawannya dan intervensi psikososial gitu ya. Karena dia memang penyakit degeneratif dini gitu kan. Tidak seperti demensia yang biasanya agak later gitu ya, usianya agak tua. Kalau ini menimbulkan gangguan kognitif yang pada usia muda, karena itu penyakit ini lebih harus cepat ditangani ya, seperti itu. Nah, di sini biasanya ada secara garis besar ada 5 ya, gitu kan. Ada gejala positif seperti halusinasi dari waham, ada perilaku yang bizar dan proses pikir istilahnya ada yang dan ada gangguan proses pikir itu yang DSM ini secara garis besar seperti ini ya. Atau gejala negatif ada 5A gitu kan. Maaf ini tulisannya masih 4A ya. Alogia gitu ya, kayaknya susah mikir gitu ya. Biasanya susah mikir tuh kalau diajak ngomong kayak ini lambat banget gitu ya. Nah, itu alogia tuh. Kalau misalnya afek datar gitu ya. Afek datar, afeknya datar banget atau sekalian kayak tumpul banget, nggak ada ekspresinya sama sekali. Atau afolisi atau apati kalau sudah lebih berat. Afolisi kayak mengerjakan apa-apa itu kayak males gitu ya, afolisi gitu ya. Biasanya males mandi, biasanya kita dapat laporannya seperti itu gitu ya. Dari keluarga. Kalau anhedonia nggak bisa ngerasakan lagi senang, sedih gitu ya. Kalau asosial biasanya nggak mau bersosialisasi. Nah, itu tadi ada gejala positif, gejala negatif. Nah, lalu juga ada gejala moodnya bisa irritable, marah-marah terus gitu ya. Itu dan juga affect inappropriate gitu ya. Nah, nanti di sini bisa juga ada gejala agresif, jadi marah gitu kan. Marah-marah gitu. Seperti itu ya. Ada gejala kognitif nanti juga lama-kelamaan dia lambat proses berpikirnya, memorinya lambat, verbal fluensinya makin ke apa istilahnya verbalnya dia itu nanti lebih menurun gitu ya dan sebagainya. Makanya dulu dibilang ini sebagai demensia precox gitu ya, istilahnya demensia pada usia muda gitu karena dia lama-kelamaan akan mengecilkan atau membuat atrofi dari otak. Ini syarat umumnya ya kalau menurut DSM harus sudah 6 bulan beserta dengan prodromalnya gitu kan. Nah, ada fase di mana yang aktif itu harus ada ini waham, halusinasi, disorganized speech atau disorganized behavior. Nah, itu dari 2 dari 4 tuh harus sudah bertahan lebih dari 1 bulan, harus dominan gitu. Nah, nanti ada fase residual dia di mana biasanya gejala negatifnya kalau lama-kelamaan gitu ya schizophrenia dibiarin nanti juga akan masuk ke gejala negatif. Nah, ini contohnya schizophrenia paranoid secara garis besar yang menonjol itu adalah ini ya, isi pikir yang sifatnya itu biasanya bizar gitu ya. Waham-waham gitu ya atau ide-ide besar itu ada yang masuk ke dalam dia gitu kan pikirannya diambil ditarik atau bisa tersiar gitu ya atau mungkin waham dikendalikan waham di macam-macam ya waham dipengaruhi atau menjadi pasif gitu kan atau mungkin pengalaman indrawi yang nggak wajar gitu kan seperti itu. Nah terus habis itu nah ini yang khas adalah halusinasi auditorik gitu ya. Dia mendengar suara-suara tanpa sumber itu hallmark dari schizophrenia paranoid gitu ya. Ada juga yang waham besar gitu yang dimana nggak sesuai dengan budaya. Nah kalau epiphrenik itu biasanya incoherent benar-benar nggak nyambung biasanya usia-usia remaja onsetnya dan juga
benar-benar gangguan proses pikirnya ini parah banget gitu. Dan biasanya dia akan regresi tambah seperti anak-anak gitu. Nanti juga ada skizofrenia katatonia. Jadi benar-benar biasanya yang ini yang kacau adalah gerakan motoriknya, bisa gaduh gelisah terus tanpa bicara, atau mungkin posturing gitu ya, diem aja gitu ya, membentuk postur yang aneh, atau mungkin kita bisa membentuk gerakannya sesuai dengan kita, tapi dia diam aja gitu ya, nggak ngomong, nggak apa gitu kan. Kemudian kita suruh apa, dia melakukan sebaliknya, atau justru diem aja. Yang kita bilang katatonia. Seperti itu. Nah, nanti beda nih kalau ada gangguan psikotik akut biasanya kurang dari 1 bulan gejalanya. Kalau depresi pas skizofrenia sudah 1 tahun pernah didiagnosis skizofrenia dan ada episode depresinya. Atau kalau skizofrenia residual atau sisa gitu ya, ini mengikuti perjalanan penyakitnya. Gitu. Jadi apa? Gejala awal skizofrenianya dia dulu sudah membaik, tapi yang muncul adalah gejala negatif itu muncul gitu kan, berubah jadi gejala negatif karena itu memang perjalanan penyakitnya. Nah, ini yang tadi gangguan psikotik akut, jadi dia mirip dengan skizofrenia cuma belum sampai 1 bulan. Ada yang skizoafektif. Kalau skizoafektif ini ada skizofrenia dengan gejala afek yang dominan, entah itu depresi atau manik ya. Nanti yang kadang orang 11-12 susah banget gitu ya dengan dibedakan sama gangguan mood gitu. Nanti kita lihat karena gangguan mood juga bisa ada ciri psikotiknya juga. Gitu. Nanti ini treatmentnya adalah antipsikotik atau mood stabilizer. Nah, ini kriteria. Nanti ada juga nih kita bilang gangguan waham menetap. Kalau ini khusus dia waham gitu ya. Dia biasanya waham sekunder sifatnya sistematis gitu. Jadi kalau DSM dia minimal 1 bulan, tapi kalau PPDGJ minimal 3 bulan biar jelas gitu. Biasanya wahamnya sifatnya sistematis banget. Sistematis itu kayaknya masuk akal perjalanannya gitu kan, dari ini ke sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Beda dengan skizofrenia yang wahamnya aneh gitu tadi, bizar ya gitu. Dan biasanya fungsi sosialnya yang nggak terlalu ganggu gitu loh, kesannya nggak terlalu ganggu banget gitu. Nah, ini juga tata laksananya kita kasih antipsikotik dan psikoterapi. Ini waham yang tadi kita bahas ya, mirip dengan yang sebelumnya nih. Oke, demikian tadi adalah untuk gangguan psikotik.